Halo semuanya, di sini kita akan membahas materi tentang fakta dan opini. Selamat menyaksikan. Sekarang kita akan membahas materi tentang fakta. Fakta adalah segala sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui data, pengamatan, atau sumber yang terpercaya. Fakta bersifat objektif, artinya tidak dipengaruhi oleh pendapat atau perasaan pribadi. Adapun fungsi fakta dalam bahasa Indonesia yaitu yang pertama, mendukung argumen atau pendapat. Yang kedua, memberi informasi yang benar dan terpercaya. Yang ketiga, membangun kredibilitas tulisan. Dan yang keempat, menjelaskan latar belakang suatu peristiwa. Dalam teks bahasa Indonesia, fakta sering digunakan untuk memberikan informasi yang akurat, mendukung argumen, atau menjelaskan peristiwa secara nyata. Materi selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri kalimat fakta. Ciri kalimat fakta ada 4. Yang pertama, bersifat objektif, yaitu tidak mengandung pendapat atau emosi pribadi. Yang kedua, dapat dibuktikan kebenarannya, misalnya melalui dokumen, foto, data, atau sumber resmi. Yang ketiga, mengandung data atau informasi konkret seperti tanggal, angka, tempat, nama orang, atau peristiwa. Dan yang keempat, tidak mengandung kata-kata yang bersifat opini seperti menurut saya, mungkin, dan seharusnya. Nah, dari ciri kalimat fakta di atas, sekarang kita akan mengetahui bahwa kalimat fakta ini adalah salah satu kalimat yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sekarang kita masuk kepada contoh kalimat fakta. Contoh kalimat fakta yang pertama yaitu air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius di permukaan laut. Dapat dibuktikan secara ilmiah. Yang kedua, ibu kota provinsi Jawa Barat adalah Bandung. Yang ketiga, Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati setiap 17 Agustus. Dan yang keempat, matahari terbit dari timur. Nah, dari contoh kalimat fakta yang di atas, ini merupakan contoh kalimat fakta yang sudah dibuktikan kebenarannya. Setelah kita selesai membahas materi tentang fakta, sekarang kita masuk kepada materi tentang opini. Pengertian opini. Opini adalah pernyataan yang berupa pendapat, gagasan, atau tanggapan pribadi seseorang terhadap suatu hal. Kebenarannya bersifat subjektif dan belum tentu benar untuk semua orang. Fungsi opini dalam teks bahasa Indonesia yaitu yang pertama, menyampaikan pendapat pribadi. Menyampaikan pendapat pribadi ini seperti digunakan untuk mengungkapkan pikiran atau perasaan si penulis. Yang kedua, mempengaruhi pembaca. Mempengaruhi pembaca ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar setuju dengan pendapat si penulis. Yang ketiga, memberikan penilaian. Memberikan penilaian ini digunakan dalam resensi atau ulasan untuk menilai suatu karya atau peristiwa. Dan terakhir, mengundang diskusi. Dalam opini mengundang diskusi ini bisa memicu debat atau tanggapan. Selanjutnya, ciri kalimat opini. Ciri kalimat opini ada 3. Yang pertama, bersifat subjektif. Bersifat subjektif ini berarti tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara pasti. Yang kedua, sering menggunakan kata-kata seperti menurut saya, sebaiknya, tampaknya, kemungkinan, saya rasa, dan lain-lain. Dan yang ketiga, mengandung penilaian atau perasaan. Yang selanjutnya ada 3 contoh kalimat opini. Yang pertama, menurut saya, belajar bahasa Indonesia sangat menyenangkan. Yang kedua, makanan di kantin sekolah seharusnya lebih bervariasi. Yang ketiga, film itu adalah film terbaik tahun ini. Sekian pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.